Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesismara Nur Akila dengan NIM 24842 dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi yang berjudul Strategi dalam Tindakan. Disimak ya teman-teman untuk pembahasan lebih lanjutnya. Sebuah organisasi publik harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para penerima layanan. Nah, dalam organisasi publik harus memiliki program yang dirumuskan untuk menciptakan pelayanan kepada publik agar lebih baik. Nah, merumuskan program itu membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, dan didukung oleh strategi, metode, pendekatan, dan cara-cara yang sangat efektif sehingga tujuan itu bisa tercapai. Banyak orang yang bekerja bersama masyarakat mengalami kegagalan. Nah, kegagalan ini tuh terjadi karena orang tersebut itu bertindak sesuai dengan apa yang dipikirannya saja, bukan hanya teori saja. Nah, ketika dilaksanakan di lapangan, ternyata teori pemikiran menurutnya baik tidak terlaksana. Hasilnya akan kurang baik, sehingga perlu strategi untuk bertindak dalam hal tersebut. Nah, strategi ini tuh digambarkan sebagai rencana dan bukan aktivitas. Rencana biasanya dibuat secara sadar. Nah, jadi strategi ini tuh merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah. Nah, pengertian strategi menurut beberapa ahli yaitu merupakan seni dan ilmu perencanaan dan manfaat sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait macam-macam strategi. Jadi dibagi 3. Yang pertama itu ada strategi jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang ini tuh menggambarkan hasil yang diharapkan dari penetapan strategi tertentu. Sedangkan strategi ini tuh menggambarkan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang ini tuh diperlukan di setiap level organisasi karena penting untuk mengukur kinerja manajemen. Nah, tanpa tujuan jangka panjang, organisasi akan menyimpang tanpa adanya tujuan yang jelas. Yang kedua ada balance scorecard. Ini tuh merupakan salah satu strategi evaluasi dan teknik pengendalian. Nah, balance scorecard ini tuh diturunkan dari namanya yang berasal dari kebutuhan perusahaan yang memerlukan penilaian finansial yang diukur dari faktor non-finansial, misalnya kualitas produk dan customer service. Nah, balance scorecard ini tuh yang efektif mencakup kombinasi antara tujuan strategis dan tujuan finansial. Nah, perusahaan harus membentuk suatu tujuan dan mengevaluasi strategi lebih dari hanya sekedar tujuan finansial seperti customer service, etos kerja pegawai, kualitas produk, pengurangan polusi, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keterlibatan masyarakat. Yaitu ada integration strategi. Nah, integration strategi ini tuh dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada forward integration. Ini tuh merupakan strategi dengan cara menambah porsi kepemilikan atau meningkatkan kontrol terhadap distributor atau retail. Nah, meningkatnya perusahaan manufaktur saat ini menyebabkan strategi dengan membuat website untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen. Nah, yang kedua ada backward integration. Ini tuh merupakan strategi dengan mencari atau meningkatkan kontrol terhadap supplier. Nah, strategi ini tuh diterapkan ketika supplier tidak dapat dipercaya, terlalu mahal, atau tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada 5 strategi generik Michael Porter. Nah, jadi menurut Porter ini tuh strategi memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari 3 landasan yang berbeda. Ada kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus.
Nah, terdapat tipe alternatif kepemimpinan biaya, yaitu ada 5 tipe. Yang pertama ada strategi biaya rendah. Ini tuh menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Nah, untuk tipe 2 yaitu ada strategi nilai terbaik. Ini tuh menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Yang ketiga yaitu ada diferensiasi strategi yang bertujuan menghasilkan produk atau jasa yang dianggap unik dalam industri dan diarahkan kepada konsumen yang relatif peka terhadap harga. Yang keempat yaitu ada fokus biaya rendah. Ini tuh menawarkan produk atau jasa kepada sekelompok kecil konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Yang kelima yaitu fokus nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa kepada sekelompok kecil konsumen pada harga terbaik yang tersedia di pasar. Sarana untuk mencapai strategi. Nah, usaha patungan atau kemitraan yang dijalankan manakala 2 atau lebih perusahaan itu membuat persekutuan. Nah, sementara untuk menindaklanjuti peluang tertentu. Nah, alasan utama perusahaan-perusahaan menggunakan kemitraan yaitu sebagai sarana untuk mencapai strategi adalah globalisasi. Nah, beberapa persoalan yang umumnya menyebabkan usaha patungan itu gagal. Yang pertama itu, para manajer yang seharusnya bekerja sama setiap hari tidak dilibatkan dalam penciptaan atau pembentukan usaha tersebut. Yang kedua, usaha tersebut mungkin menguntungkan perusahaan-perusahaan yang bermitra namun tidak bagi konsumen. Yang ketiga, usaha itu mungkin tidak mendapat dukungan yang sama besarnya dari kedua mitra. Yang keempat, usaha tersebut mulai bersaing lebih dengan salah satu mitra daripada mitra yang lain. Itu mungkin pembahasan terkait strategi-strategi dalam tindakan. Nah, selebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.